Abdullah bin Mas'ud berkeyakinan sebuah bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang bagus. Tidak ada bid'ah yang bagus. Ya, tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah yang baik, yang wajib, yang sunnah, tidak ada. Semua bid'ah itu ada kesesatan. Dan bid'ah itu adalah setiap hal yang tidak ada tuntunan dari Nabi, itu semua bid'ahan. Dan Abdullah bin Mas'ud termasuk teman dekatnya Umar bin Al-Khattab. Ya, lebih dahulu Abdullah bin Mas'ud masuk Islam daripada Umar bin Khattab. Sehingga harus dibawa ketika Umar bin Khattab melaksanakan ni'mat al-bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini ketika tentang sholat tarawih, harus dibawa secara bahasa. Tidak boleh dibawa kepada bid'ah yang bagus, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang wajib, tidak boleh. Lihat. Kalaupun ini maka harus diingkari, dan tidaklah heran ya ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Beberapa lafaz-lafaz di dalam kehidupan sahabat mereka menggunakan tidak secara syariat Islam, tapi mereka menggunakan secara lugawi, seperti Allah Subhanahu wa taala turunkan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Dan salatlah kepada mereka ketika orang-orang itu membayar sedekah, zakat. Apakah maksudnya para sahabat ketika mereka didatangi orang yang mau membayar zakat, mereka salat, rukuk, sujud pada mereka? Enggak. Harus dibawa kepada lugawi, sama juga seperti perkataan Umar bin Khattab. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, maka harus dibawa dengan apa? Dengan lugatan, tidak boleh dibawa kepada syara'an. Nah, lihatlah Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti ini. Lihatlah Abdullah bin Mas'ud, sungguh kalian seakan-akan memiliki agama yang lebih baik dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Atau kalian sengaja hendak membuka pintu kesesatan. Mereka menjawab, lihat dalih mereka. Demi Allah wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, niat ikhlas karena Allah. Siapa sih yang menghalangi? Kenapa kamu menghalangi kami wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud? Kami adalah orang cuma bertakbir 100 kali, tahlil 100 kali, kemudian apa? La haula wala quwwata illa billah, tasbih 100 kali, ya kan? Ucapin cuma 100 kali. Kenapa tidak boleh? Kenapa kami dilarang? Bukankah itu berbuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah Abdullah bin Mas'ud meyakini orang yang sudah dijamin masuk surga. Lihatlah Abdullah bin Mas'ud, ya, nah. Maka Abdullah bin Mas'ud pun menjawab, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi ia tidak akan mencapainya. Perkataan ini ya para ulama sering mengulang-ulang. Kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi salah jalannya. Entah itu didasari kebodohan atau didasari kemalasan dalam menuntut ilmu. Sehingga dari sini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pentingnya menuntut ilmu agama agar sesuai dengan petunjuk para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Lihatlah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, maka dia tidak memperolehnya, salah jalannya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami bahwa ada suatu kaum yang membaca Al-Quran namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Demi Allah, aku tidak tahu, siapa tahu mayoritas mereka adalah kalian. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika ada orang yang meminta kepada Nabi SAW, ghanimah dibagi sama Nabi, ghanimah harta rampasan perang. Kemudian orang tadi mengatakan, i'dil ya Muhammad, berbuat adil ya Muhammad gitu. Kemudian ketika Nabi Muhammad marah, waihak, celaka kamu, siapa yang lebih berbuat adil daripada aku? Nabi Muhammad utusan Allah, orang yang paling mulia, ditegur sama orang apa? Orang awam. I'dil ya Muhammad, berbuat adil wahai Muhammad. Setelah itu orang tadi pergi. Disebutkan katanya Dzulkhuwaisirah, ya bibit Khawarij. Ketika dia meninggalkan majelis sudah mendapatkan ghanimah, akhirnya Nabi pun mengatakan akan keluar dari tulang sulbi dia ini, keturunan dia, cikal bakal orang-orang Khawarij. Disebutkan dalam hadisnya mereka itu membaca Al-Quran melebihi para sahabat.
bersemangat baca Al-Quran, mengkhatamkan, sering baca Al-Quran melebihi para sahabat. Tetapi amal banyak mereka tidak bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Karena mereka ini membaca Al-Quran tidak memahaminya, tidak sesuai dengan sahabat. Sahabat mereka membaca Al-Quran 10 ayat difahami, diamalkan. Ya, bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya mengatakan orang Khawarij, ya, mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Sebagai ulama mengatakan persis seperti wajah anjing. Lihatlah. Akibat apa? Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Tidak mengikuti Rasulullah SAW, tidak berbuat legowo, tidak menerima semua keputusan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan setiap muslim itu harus apa? Menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Allah, sesungguhnya mereka tidak akan pernah beriman kepadamu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sah keimanan mereka sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi seorang hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian dalam hati mereka benar-benar menerima apa putusan engkau wahai Nabi. Lihatlah ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Orang tadi tidak mau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Khawarij tadi mereka beramal banyak sekali. Mereka disebutkan para sahabat, ya, sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalian ketika menyaksikan amalan Khawarij, wahai sahabatku, kalian akan merasa benar-benar di bawah mereka. Mereka sholatnya luar biasa, ibadah baca Qurannya luar biasa, tetapi mereka semuanya tidak mengikuti Nabi SAW. Menunjukkan bahwasanya yang dijadikan patokan bukan banyaknya amalan, tetapi yang dijadikan patokan adalah sesuai dengan Nabi Muhammad SAW apakah tidak. Nah, sehingga amalan itu kalau cuma bermodalkan ikhlas tidak akan pernah diterima oleh Allah SWT. Harus mengikuti Nabi Muhammad SAW sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Lihatlah kata Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud pun berpaling dari mereka. Nah, Amr bin Salamah berkata, kami melihat kebanyakan dari yang kelompok jamaah zikir tersebut di hari selanjutnya mencaci maki kami pada hari Nahrawan bersama orang-orang Khawarij. Nah, mereka cikal bakal orang-orang Khawarij. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ya, kita sudah sebutkan di Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ya, Al-Quran menjelaskan ikhlas tidak cukup, harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah petunjuk kita. Ya, kalau seandainya kita tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, nah maka apa wujud dari perasaan ihdinas siratal mustaqim dalam 17 kali sehari? Kita berulang-ulang ucapan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi malah kita membelot dari perintah Nabi, berbuat kebid'ahan, berbuat amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, percuma dong membaca ihdinas siratal mustaqim. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka berubah diri sendiri. Harus. Nah, dan juga kita mendapatkan asar dari sahabat. Bahkan seorang sahabat yang sudah jadi masuk surga. Ya, seorang sahabat yang jalan masuk surga, Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau mengatakan bahwasanya perbuatan yang kalian lakukan ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Para sahabat masih hidup, mereka apa bertanya pada mereka. Menunjukkan ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, patutlah kita semuanya wajib mengikuti jalannya orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.